Halo guys, udah lama banget gua nggak nge-review manga di channel ini. Sorry banget ya. Kali ini gua mau nge-review manga Happiness ya, karena udah diterbitin sama pihak Akasha. Namun review ini berdasarkan versi digitalnya, jadi gua nggak bisa komentar tentang sensor yang pasti nantinya ada di dalam versi Indonesianya. Karena ada beberapa gambar yang sepertinya nggak cocok dengan pihak penerbit di Indonesia ya. Kita mulai aja dengan ngebahas artworknya ya. Buat yang ngebaca manga Flowers of Evil atau Kembang Jahanam pasti nggak bakal asing lagi sama manga yang satu ini. Tapi menurut gua kalian mungkin sedikit pusing ya, karena tokoh utamanya mirip abis. Emang pengarangnya sama, jadi wajar gitu ya, penampilannya, canggungnya mirip lah intinya gitu ya. Sedangkan untuk background, latar belakangnya emang nggak begitu detail. Tapi yang hebatnya entah gimana, guratan pensil sang pengarang itu bisa membuat suasana mencekam, depresi, putus asa, bahkan horor yang sedang dirasakan sama si karakter di dalam manga ini terasa sama gua juga gitu. Jadi tegang bacanya ya. Dan mungkin gua sotoy ya soal hal ini, cuma sang pengarang sepertinya hendak memasukkan unsur lukisan Van Gogh gitu ya ke dalamnya gitu ya. Gue juga bukan pecinta seni atau gimana ya, bahkan gua itu tahu lukisan Van Gogh itu dari Ito Junji gitu ya, yang cover Fragment of Horror-nya gitu, kayak spiral-spiral gitu. Nah, gue menemukan banyak gambar panel seperti itu dan gak jelek ya. Malah entah kenapa gambar tersebut kesannya mellow gitu, sedih gitu ya. Ya itu yang gue rasain ya, bukan gue sok nyeni atau gimana gitu. Satu hal yang dikhawatirkan sama gue adalah masalah sensornya buat yang versi Indonesia. Di waktu awal-awal ada gambar seperti, maaf ya, celana dalam wanita. Mungkin ini masih nggak bakal disensor ya, tapi kedepannya bakal ada adegan-adegan seperti hubungan intim yang sebenarnya nggak ngasih lihat bagian private, tapi posisi dan sebagainya itu digambar gitu ya. Jadi entahlah gimana cara mereka sensornya gitu ya. Dan nanti di bagian-bagian akhirnya itu akan ada juga adegan kekerasan yang cukup bikin ngilu gitu kalau dibayangin dan digambarin gitu. Jadi buat yang berencana ngoleksi versi Indonya, berdoalah kalian agar sensornya nggak kasar ya ketika sampai ke bagian yang gue sebutin tadi gitu. Nah, yang jadi ciri khas sang sensei Zuzo Oshimi menurut gue adalah sedikit dialog dan menekankan alur cerita lewat gambar. Itulah yang menjadi gaya dominan di manga ini ya. Jadi gue sangat yakin manga ini tuh bakal terasa cepet banget abisnya ya. Sekedar info nih ya, gue baca volume 1 itu ya cuma perlu sekitar 10 menitan udah abis aja gitu, gak kerasa. Serius, gue gak lagi buru-buru, bener-bener lagi duduk doang dan coba baca santai gitu. Tapi ya, karena seperti yang udah gue jelasin, sedikit dialog, gambar padet, udah cepet banget abisnya. Nah, sekarang kalau masalah cerita gimana? Kalau masalah cerita, si main karakternya ya yang bernama Okizaki ini digigit oleh vampir. Dia tidak mati, namun perlahan-lahan dia itu berubah jadi vampir. Hah? Kok mirip banget sama premisnya Tokyo Ghoul? Emang, tapi kalian gak usah khawatir karena ceritanya akan berkembang menjadi sangat berbeda ya. Jadi nanti cerita ini itu bakal menekankan ya persahabatan, waktu, percintaan, macam-macam deh, bagus intinya ya. Gue gak mau cerita lebih lanjut ya, karena gue khawatir itu akan membuat faktor kejut yang kalian dapet saat baca ini itu jadi hilang gitu ya. Intinya nggak ada battle-battlean seperti Tokyo Ghoul di manga ini ya, ada kayak ekornya kekuatannya apa enggak gitu ya. Nanti kedepannya kalian bakal tahu lah apa asal-usulnya vampir ini dan juga beberapa plot twist yang cukup menarik dan membuat gua terikat gitu sama manga ini. Nah, kesimpulannya gimana? Serius ya, gua itu jujur gua suka banget sama manga ini. Ketika baca Flowers of Evil ya atau Kembang Jahanam, gue itu greget gitu ya, karena merasa jujur ya, seperti yang udah gue bilang di reviewnya Akuno Hana, settingnya itu rada aneh menurut gue. Walau akhirnya ada subscriber gue gitu ya yang ngasih tahu ke gue itu teh karena
si main karakternya itu autis. Sorry ya kalau spoiler ya, cuma ya intinya menurut gue tetap aneh aja gitu, mau lu bilang autis, mau lu bilang idiot, soalnya karena mereka itu anak SMP. Jadi kasarnya kalaupun mereka autis itu, kasarnya lingkungan mereka itu harusnya melindungi mereka gitu. Ya terserah lah mau menekankan sisi apanya. Cuma intinya Aku no Hana itu menurut gua nggak menarik ya, nggak buat gua terpaku. Tapi kalau yang satu ini serius ya, dari awal sampai akhir gua bener-bener terhanyut dalam ceritanya ya. Ada sisi fantasinya, tapi sisi manusia nyatanya juga real dan jelas gitu ya. Belum juga endingnya yang entah gimana ya, membuat hati gua itu kayak jujur ya tersentuh gitu. Gua kayak ada rasa sedih gitu ketika manga ini habis. Soalnya nanti pas habisnya itu bakal terkuak lah asal usulnya gimana. Jadi ya terenyuh gitulah hati gua, nggak tahu lah bagaimana ya menjelaskannya. Cuma itu yang gua rasain ya. Mungkin kalian yang udah baca sampai habis juga bisa merasakan itu atau bisa ngerti lah kenapa gue merasa seperti itu ya. Jadi overall ya manga ini itu bisa gue kasih rating 8, 8,5, bahkan 9 juga oke gitu ya. Bagus ini manga. Gue mesti jujur nih ya, waktu awal-awal gue baca, gue sempet mau berhenti karena ya seperti yang udah gue bilang, loh kok ini kayak Tokyo Ghoul sih, kok kayak gini sih. Cuma ya karena manga ini tuh nggak perlu banyak waktu gitu buat bacanya, jadi ya udahlah gue lanjutin sih, penasaran apa sih mau dibawa kemana sih ceritanya. Pandangan gue waktu awal kayak gitu, dan ketika gue lanjutin ternyata perkembangan ceritanya itu jadi makin bagus dan bikin gue penasaran ya. Jadi itulah yang bisa ngebuat gue baca sampai habis itu ya. Ketika gue baca Aku no Hana nggak ada perasaan gitu, malahan gue sampai aduh apa sih ini gitu ya. Itu yang gue rasain ya. Ingat ya, ini pendapat pribadi gue loh, gue nggak bilang Aku no Hana jelek, gue cuma nggak sesuai aja sama Aku no Hana gitu ya. Cuma kalau yang ini secara pribadi ini bener-bener klop banget sama apa yang gue suka gitu ya. Dan ya kalau nggak salah sih ya, manga Aku no Hana itu sangat populer kan, bahkan lebih populer dibanding Happiness ini. Cuma kalau dari yang gue baca nih ya, ingetin ya, gue teh belum tamat Aku no Hana, gue nggak bisa nilai. Cuma dari sejauh ini gue udah baca Happiness sampai tamat, Aku no Hana setengah, gue bilang Happiness itu lebih bagus dibanding Aku no Hana. Rekomendasi nggak? Rekomendasi ini ya untuk kalian baca maupun koleksi. Gua sendiri nggak beli versi Indonesianya karena gua udah jelasin berkali-kali sejak lama ya, terlalu banyak judul ongoing yang gua koleksi dan lemari gua juga penuh gitu ya. Jadi serius deh, gua mau menahan diri sementara waktu untuk ngoleksi judul baru gitu. Gua mau ya ngumpulin dulu aja manga yang lagi ongoing yang udah gua koleksi sampai ada yang tamat, baru gua bisa nambah judul baru gitu ya. Atau nggak tunggu ada lemari baru gitu, budget baru, jadi gue bisa ada tempat naruhnya. Soalnya kalau sekarang bener-bener kalau gue tambahin judul baru terus nggak bakal beres-beres ini gitu. Ya udah segitu aja ya video kali ini. Sorry banget ya udah lama nggak rilis video. Gue bakal coba ngerilis video lebih cepet untuk selanjutnya. Oke, terima kasih dan tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian gimana, atau ada rekomendasi review apa yang kalian mau? Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.